Kadang kita sibuk mencintai orang lain, sibuk memberi perhatian, sibuk berkorban demi mereka yang kita anggap penting. Tapi di tengah semua itu, seringkali kita lupa pada satu sosok yang paling membutuhkan cinta kita, diri sendiri. Mungkin kita bisa benar-benar tulus memberi, jika wadah dalam diri kita sendiri selalu dibiarkan kosong. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari luar, tapi dari cara kita menata batin. Dan mencintai diri sendiri adalah pondasi dari ketenangan itu. Bukan berarti egois, bukan berarti menutup mata dari orang lain, tapi menyadari bahwa kita hanya bisa menjaga, menguatkan, dan memberi jika terlebih dahulu kita utuh di dalam. Saat kita mencintai diri sendiri, kita belajar menghargai waktu, menjaga kesehatan, memaafkan kesalahan, dan menerima ketidaksempurnaan. Kita berhenti mengukur harga diri lewat penilaian orang lain, dan mulai menemukan kedamaian lewat penerimaan terhadap siapa kita sebenarnya. Disinilah arah pikiran berperan. Jika pikiran kita diarahkan pada kekurangan, kita akan terus merasa kurang. Tapi jika diarahkan pada penerimaan dan kasih pada diri sendiri, kita akan menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan. Selamat datang di Arah Mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Mari kita bahas bersama. Belajar mencintai diri sendiri lebih dari siapapun. Pernahkah kamu berhenti sejenak, lalu bertanya pada dirimu sendiri, kapan terakhir kali aku benar-benar peduli pada diriku? Pertanyaan sederhana, tapi seringkali membuat kita terdiam. Kita terbiasa berlari ke sana kemari, memenuhi ekspektasi, mencoba menjadi yang terbaik untuk orang lain, tapi lupa menyadari apakah kita sudah menjadi yang terbaik untuk diri sendiri. Ada ironi dalam hidup modern. Kita memuja kata cinta, tapi justru seringkali melupakan cinta yang paling mendasar. Cinta pada diri sendiri. Kita begitu cepat merespon ketika orang lain membutuhkan bantuan, tapi sering menunda ketika tubuh meminta istirahat. Kita memberi pelukan, perhatian, dan kata-kata manis untuk orang lain, tapi jarang sekali memberi penghiburan untuk diri sendiri ketika kita terluka. Mengapa ini bisa terjadi? Ada banyak alasan, dan sebagian besar tersembunyi dalam cara kita dibesarkan, cara kita berinteraksi dengan lingkungan, bahkan cara kita memaknai nilai dalam hidup. Sejak kecil, kita diajarkan untuk berbuat baik pada orang lain. Itu baik, tentu saja. Kita belajar berbagi, belajar menghormati, belajar membantu, tapi ada satu hal yang jarang diajarkan dengan sungguh-sungguh, bahwa berbuat baik pada diri sendiri juga sama pentingnya. Kita lebih sering dipuji ketika bisa mengalah demi orang lain, dibanding ketika berani menjaga batas diri. Kita lebih sering dianggap hebat ketika sanggup menanggung beban, dibanding ketika berani berkata tidak, agar tidak hancur sendiri. Dalam budaya kita, mencintai diri sendiri kadang disalahartikan sebagai sikap egois, padahal keduanya sangat berbeda. Egois berarti hanya memikirkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Sedangkan mencintai diri berarti merawat diri agar kita tetap mampu hadir bagi orang lain. Ironisnya, karena salah kaprah itu, banyak orang akhirnya lebih nyaman mengorbankan diri demi terlihat baik, demi diterima, demi tidak dicap mementingkan diri sendiri. Kita juga sering lupa mencintai diri karena terjebak dalam pencarian pengakuan. Ada dorongan kuat dalam diri manusia untuk merasa dilihat, dihargai, dan dianggap berarti. Kita mencari validasi itu dari orang lain, entah melalui prestasi, perhatian pasangan, atau pujian dari lingkungan sosial. Tapi ketika terlalu bergantung pada pengakuan luar, kita mulai menomorduakan pengakuan dari dalam. Kita lupa memberi tepuk tangan untuk diri sendiri. Kita lupa bahwa penghargaan sejati seharusnya datang dari kesadaran. Aku cukup apa adanya. Selain itu, ada kebiasaan halus yang menumpuk dalam keseharian. Kita sibuk mengejar, sibuk membuktikan, sibuk membandingkan. Dalam kebisingan itu, kita lupa mendengarkan suara hati kita sendiri. Kita tahu apa yang orang lain butuhkan, tapi sering bingung ketika ditanya, apa yang sebenarnya aku butuhkan? Kita tahu cara membahagiakan orang lain, tapi bingung cara sederhana untuk membahagiakan diri sendiri. Stoik mengingatkan kita bahwa banyak hal di luar kendali. Penilaian orang, komentar dunia, semua berada di luar genggaman kita. Tapi ada satu hal yang sepenuhnya ada dalam kendali. Cara kita memperlakukan diri sendiri. Ironinya, meski itu ada di tangan kita, justru sering kali itulah yang paling kita abaikan. Kita lebih peduli pada hal-hal di luar kendali, dan menunda yang sebenarnya bisa kita lakukan sekarang juga. Menerima diri, menghormati diri, mencintai diri,
Mengapa kita sering lupa mencintai diri? Karena kita mengira cinta itu harus selalu diarahkan keluar. Karena kita takut terlihat egois. Karena kita terbiasa hidup dengan ukuran orang lain. Karena kita belum terbiasa duduk hening, lalu berkata dengan lembut pada diri sendiri, aku juga berharga, aku layak dicintai, bahkan oleh diriku sendiri. Dan lupa ini ada harganya. Ketika kita lupa mencintai diri, kita menjadi rapuh. Kita mudah lelah, mudah terluka, mudah kecewa. Kita memberi terlalu banyak tanpa isi yang cukup di dalam. Kita berharap orang lain mengisi kekosongan itu. Padahal, seharusnya kita sendiri yang bertugas menjaganya. Bayangkan sebuah gelas kosong yang terus dipaksa menuangkan air. Mustahil. Begitu juga dengan diri kita. Tanpa cinta pada diri, semua yang kita berikan keluar hanyalah sisa, bukan keutuhan. Kita kehilangan ketulusan, kehilangan keseimbangan. Bahkan hubungan dengan orang lain pun jadi keruh. Karena kita diam-diam menuntut mereka memberi apa yang sebenarnya harus kita berikan pada diri sendiri. Maka, pertanyaan pentingnya bukan hanya mengapa kita lupa mencintai diri, tapi juga sampai kapan kita ingin lupa. Apakah kita akan terus menunda, atau mulai belajar menoleh ke dalam? Mencintai diri bukanlah kemewahan, bukan pula pelarian. Ia adalah kebutuhan dasar, fondasi agar kita bisa berdiri tegak di tengah badai hidup. Ketika kita mulai mengingat kembali sekecil apapun langkahnya, hidup terasa berbeda. Tidur lebih nyenyak ketika kita berhenti menghukum diri. Senyum lebih tulus ketika kita berhenti membandingkan diri. Hati lebih lapang ketika kita belajar memaafkan diri. Semua itu lahir dari satu hal sederhana yang sering kita lupakan. Cinta pada diri sendiri. Jadi, jika hari ini kamu merasa kosong, merasa lelah, atau merasa tidak cukup, mungkin bukan karena dunia terlalu keras. Mungkin karena kamu sudah terlalu lama melupakan seseorang yang paling penting dalam hidupmu, dirimu sendiri. Saatnya berhenti lupa. Saatnya kembali mengingat. Karena hanya dengan mencintai diri, kita bisa benar-benar menemukan ketenangan. Ada sebuah kesalahpahaman yang sering diwariskan secara turun-temurun. Kita dididik untuk membantu, berbagi, mengalah, bahkan mengorbankan diri demi orang lain. Semua itu mulia, tapi akibatnya mencintai diri sendiri sering dianggap tabu. Seolah-olah itu perbuatan yang hanya dilakukan oleh mereka yang mementingkan diri. Padahal, kebenarannya jauh lebih sederhana. Mencintai diri adalah syarat agar kita bisa benar-benar hadir dan tulus untuk orang lain. Egoisme muncul ketika seseorang menutup mata terhadap kebutuhan orang lain. Fokusnya hanya pada aku. Apa yang aku dapat? Bagaimana aku untung? Bagaimana aku bahagia meski harus merugikan atau menyakiti orang lain? Egoisme adalah haus akan keuntungan pribadi tanpa peduli keseimbangan. Dalam egoisme, dunia dipersempit hanya sebatas cermin diri. Sedangkan cinta diri berbeda. Cinta diri lahir dari kesadaran bahwa tubuh dan jiwa ini adalah titipan yang perlu dijaga. Bahwa kita berhak merasakan istirahat, kebahagiaan, dan kedamaian, sama halnya seperti orang lain. Cinta diri tidak menutup mata pada orang lain. Justru ia membuka ruang agar kita punya cukup energi dan ketulusan untuk memberi. Bayangkan, seseorang yang terus menguras tenaganya demi semua orang, tanpa pernah mengisi ulang dirinya. Lama-lama ia hancur, lelah, bahkan bisa berubah pahit. Dari luar tampak dermawan, tapi sebenarnya ia sedang kehilangan diri. Di sisi lain, bayangkan seseorang yang tahu kapan harus berhenti, kapan harus berkata tidak, kapan harus merawat dirinya. Orang itu akan lebih stabil, lebih kuat, dan lebih jernih dalam menolong orang lain. Itulah perbedaan nyata. Cinta diri bukanlah penghalang, tapi justru jembatan. Filosofi Stoik mengajarkan keseimbangan, bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memperlakukan diri. Egoisme menuntut dunia tunduk pada keinginan pribadi. Cinta diri mengajak kita berdamai, menerima diri apa adanya, sambil tetap menghormati keberadaan orang lain. Egoisme menutup hati. Cinta diri membuka hati. Egoisme hanya peduli padaku. Cinta diri peduli pada aku sekaligus pada kita. Egoisme menimbulkan jarak. Cinta diri justru menciptakan kedekatan. Dan pada akhirnya, jika kita masih ragu, tanyakan satu hal sederhana pada diri sendiri. Apakah pilihan ini merugikan orang lain, atau justru membuatku lebih mampu memberi? Cek. Jawabannya yang kedua. Itulah cinta diri. Para filsuf Stoik percaya, ketenangan sejati tidak pernah bergantung pada dunia luar. Dunia luar selalu berubah, tidak menentu, bahkan sering mengecewakan. Jika kita menggantungkan damai pada hal-hal yang rapuh itu, maka hidup kita juga akan rapuh. Hari ini bahagia karena dipuji,
Besok hancur karena dihina. Hari ini tenang karena semua orang setuju. Besok resah karena ditentang. Hidup jadi seperti kapal kecil yang mudah terombang-ambing oleh ombak. Ketenangan, kata para Stoik, bukanlah hadiah dari dunia. Ia adalah pilihan batin. Ia lahir dari bagaimana kita memandang sesuatu, bukan dari apa yang terjadi pada kita. Orang bisa mengalami hal yang sama persis, tapi reaksi batinnya berbeda. Yang satu marah, yang lain tetap tenang. Bedanya bukan pada peristiwa, tapi pada pikiran yang menghadapinya. Inilah kekuatan yang sering kita lupakan. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan, bagaimana mereka memperlakukan kita, atau bagaimana nasib membenturkan kita dengan masalah. Tapi kita selalu punya kuasa penuh atas satu hal, cara kita merespons. Dan di sanalah ketenangan dibangun di ruang batin yang tidak bisa disentuh siapapun. Bayangkan sebuah benteng yang kokoh. Dunia luar boleh gaduh, langit boleh mendung, tapi di dalam benteng itu tetap ada ruang yang hening. Itulah gambaran batin yang terlatih secara stoik. Bukan berarti tidak merasa sakit atau sedih, tapi ada kesadaran untuk tidak membiarkan badai luar menghancurkan kedamaian dalam. Ketenangan dari luar bersyarat, aku akan tenang kalau gajiku naik, kalau orang-orang menyukaiku, kalau pasanganku setia. Tapi ketenangan dari dalam tidak bergantung pada syarat. Ia berkata, aku tetap tenang meskipun gagal, meskipun ditolak, meskipun keadaan tidak sesuai harapan. Dan itulah mengapa stoik relevan untuk kita. Karena hidup tidak pernah bisa kita atur sepenuhnya. Tapi cara kita menata pikiran itulah yang selalu bisa kita pilih. Jadi, jika hari ini kamu merasa resah karena menunggu dunia menenangkanmu, mungkin saatnya berbalik arah. Jangan menunggu luar menjadi tenang. Mulailah menata dalam, karena hanya dengan mengarahkan pikiran, kita bisa menemukan ketenangan yang sejati. Bila kita jujur, tidak ada satupun manusia yang benar-benar sempurna. Bahkan mereka yang kita kagumi sekalipun, menyimpan sisi lemah yang tidak tampak di mata kita. Namun, mengapa kita sering sulit berdamai dengan kekurangan diri sendiri? Karena kita terbiasa membandingkan, kita menyorot kekuatan orang lain, lalu menempelkannya ke dalam kelemahan kita. Akhirnya kita lupa bahwa hidup ini bukan lomba saling menyalin, tapi perjalanan menemukan versi terbaik diri kita masing-masing. Stoik mengajarkan bahwa banyak hal di luar kendali kita, termasuk juga bagaimana orang memandang kita, bagaimana standar sosial diciptakan, bagaimana dunia memberi label sukses atau gagal. Semua itu bukan milik kita. Yang benar-benar milik kita hanyalah cara menerima diri. Dengan segala kurang dan lebihnya, menerima kekurangan bukan berarti menyerah. Bukan pula berarti berhenti memperbaiki diri. Justru penerimaan adalah fondasi perbaikan. Karena bagaimana kita bisa tumbuh jika kita terus menolak melihat siapa diri kita sebenarnya? Dengan menerima, kita berhenti menipu diri. Kita berkata, inilah aku sekarang belum sempurna, tapi tetap berharga. Dari titik itulah, langkah perubahan bisa dimulai. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari kemanusiaan. Ia membuat kita rendah hati. Ia membuat kita bisa memahami orang lain. Karena kita tahu rasanya jatuh. Tanpa kekurangan, mungkin kita akan arogan. Dengan kekurangan, kita belajar bersyukur, belajar berempati, belajar terus mencoba. Seringkali, luka yang kita anggap aib justru menjadi pintu bagi orang lain untuk merasa dekat dengan kita. Bukan kesempurnaan kita yang mengikat hati orang lain, melainkan kerentanan kita. Karena di balik semua topeng kuat, kita semua sama-sama manusia yang sedang berjuang. Jadi, belajar menerima kekurangan bukan hanya soal berdamai dengan diri sendiri, tapi juga soal menemukan ketenangan. Kita berhenti berperang dengan hal-hal yang memang tidak bisa dihapuskan. Kita mulai berjalan lebih ringan, karena tidak lagi membawa beban untuk terlihat sempurna dalam perjalanan mencintai diri. Salah satu langkah paling nyata adalah menghargai tubuh dan kesehatan. Tidak selalu harus dengan hal besar. Justru seringkali ia hadir lewat kebiasaan sederhana. Tidur cukup, makan dengan sadar, bergerak secara teratur, dan memberi jeda ketika lelah. Sayangnya, banyak dari kita menganggap itu sepele. Kita rela begadang demi pekerjaan, rela mengorbankan pola makan demi kejar target, rela menekan tubuh untuk terus berlari. Seakan-akan ia mesin yang tak pernah rusak. Padahal tubuh ini punya cara bicara. Ia memberi sinyal lewat rasa lelah, sakit kepala, pegal, atau sekadar kantuk yang tak tertahankan. Tapi kita sering memilih menutup telinga. Kita paksa ia tetap berjalan, hingga akhirnya ia berhenti dengan caranya sendiri. Jatuh sakit. Kita sadar. Mencintai diri tidak bisa dipisahkan dari mencintai tubuh. Filosofi Stoik mengingatkan,
bahwa tubuh bukanlah hal yang sepenuhnya kita kendalikan. Cepat atau lambat, ia akan menua, akan melemah, akan kembali pada kefanaan. Karena itu, kita diajak untuk merawatnya dengan bijak selagi masih bisa. Menjaga kesehatan bukan demi keabadian, tapi demi menjalani hari-hari dengan kualitas yang lebih baik. Menghargai tubuh juga berarti menghormati batasnya. Tidak semua undangan harus diterima, tidak semua pekerjaan harus dituntaskan dalam satu malam. Tidak semua ambisi harus dikejar dengan mengorbankan kesehatan. Ada saatnya berkata, cukup, aku perlu istirahat. Dan itu bukan kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Ketika kita sehat, pikiran lebih jernih, hati lebih tenang. Kita bisa mencintai, bekerja, dan berkontribusi dengan lebih utuh. Tetapi ketika tubuh diabaikan, semua yang kita lakukan pun kehilangan daya. Dari sini kita belajar bahwa menghargai tubuh bukan sekadar soal fisik, tapi juga soal menghormati hidup itu sendiri. Cinta diri tanpa merawat tubuh hanyalah konsep yang hampa. Karena tubuh adalah wadah yang membuat kita bisa hadir di dunia. Maka setiap kali kita memilih makan dengan penuh kesadaran, memberi waktu tidur yang cukup, bergerak agar tubuh tetap lentur, itu semua bukan rutinitas biasa. Itu adalah pernyataan cinta. Menghormati batas diri adalah salah satu bentuk cinta diri yang paling sering diabaikan. Banyak dari kita merasa bersalah ketika menolak, takut dianggap egois, takut mengecewakan orang lain. Padahal, menjaga batas bukan berarti tidak peduli. Justru sebaliknya, kita peduli pada diri sendiri agar tidak hancur, dan peduli pada orang lain agar bisa hadir dengan tulus, bukan dengan keterpaksaan. Bayangkan sebuah wadah air, jika terus-menerus dituangkan tanpa diisi ulang, wadah itu akan kosong. Demikian pula dengan diri kita, tanpa batas, kita akan habis. Kita memberi dan memberi, tapi akhirnya tidak ada lagi yang tersisa. Hasilnya, bukannya membawa kebaikan, kita malah menjadi getir, penuh penyesalan, bahkan marah dayam-diam pada orang yang kita bantu. Stoik mengajarkan untuk mengenali apa yang ada dalam kendali kita, dan apa yang tidak. Batas diri adalah cara kita mengatur yang masih bisa kita kendalikan. Energi, waktu, dan perhatian. Kita tidak bisa mengendalikan ekspektasi semua orang, tapi kita bisa mengendalikan sejauh mana kita sanggup meresponsnya. Dengan menjaga batas, kita tidak membiarkan dunia luar merampas ruang batin yang seharusnya menjadi tempat tenang. Menghormati batas juga berarti jujur pada diri sendiri. Jujur bahwa kita punya keterbatasan. Jujur bahwa kita tidak selalu kuat. Jujur bahwa kita pun butuh istirahat. Kejujuran itu bukan kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Karena hanya dengan menyadari keterbatasan, kita bisa menggunakannya secara bijak, bukan dengan menghabiskan diri tanpa arah. Dan yang perlu diingat, batas bukanlah tembok tinggi yang memutuskan hubungan. Ia lebih seperti pagar yang menjaga agar kita tetap aman. Sekaligus, memberi ruang sehat untuk berhubungan dengan orang lain. Dengan batas yang jelas, hubungan justru lebih jernih. Kita memberi bukan karena takut ditolak, tapi karena memang mau. Kita hadir bukan karena terpaksa, tapi karena tulus. Maka, setiap kali kita berani berkata tidak dengan tenang, sebenarnya kita sedang berkata iya pada diri sendiri. Iya untuk kesehatan, iya untuk ketenangan, iya untuk hidup yang lebih seimbang. Dan pada akhirnya, orang-orang yang benar-benar peduli akan menghargai batas itu. Karena mereka tahu, seseorang yang mampu menjaga dirinya adalah seseorang yang lebih mampu menjaga orang lain. Memaafkan diri sendiri adalah salah satu bentuk cinta diri yang paling sulit, namun paling membebaskan. Sulit karena kita sering jadi hakim paling keras bagi diri kita. Kita bisa berbelas kasih pada orang lain, memaafkan kesalahan mereka, memberi kesempatan kedua. Tapi ketika giliran diri sendiri, kita tidak segan menghukum tanpa ampun. Kita lupa bahwa kita pun manusia yang sama-sama berhak belajar dari jatuh bangun. Stoik mengingatkan kita bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Apa yang sudah terjadi berada di luar kendali kita hari ini. Yang bisa kita kendalikan hanyalah pikiran kita terhadap masa lalu itu. Apakah kita akan terus membiarkannya menghantui, atau menjadikannya guru yang menuntun kita tumbuh? Memaafkan diri bukan berarti melupakan, bukan pula berarti menghapus konsekuensi. Ia lebih kepada menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan, bahwa diri ini tidak sempurna, dan justru dari ketidaksempurnaan itulah kita menemukan kebijaksanaan. Bayangkan, seorang teman dekat yang kamu cintai. Jika ia jatuh, apakah kamu akan terus menghukum dan menghinanya? Kamu akan menolong, menghibur, mendorongnya bangkit lagi. Mengapa kita sulit melakukan hal yang sama untuk diri sendiri? Padahal,
Tidak ada teman yang lebih setia menemani sepanjang hidup ini selain diri kita sendiri. Memaafkan diri adalah membebaskan beban, membuka ruang baru agar hati bisa bernapas lega. Karena bagaimana mungkin kita bisa menemukan ketenangan jika batin terus diseret oleh rantai penyesalan. Dengan memaafkan diri, kita berkata pada masa lalu, terima kasih sudah mengajariku. Kini aku memilih berjalan ke depan. Dan yang indah, ketika kita belajar memaafkan diri, kita juga lebih mudah memaafkan orang lain. Karena kita tahu rasanya berjuang. Melawan penyesalan, kita lebih bisa berempati pada perjuangan mereka. Dari situlah hubungan kita dengan dunia menjadi lebih hangat. Jadi, jika ada sesuatu yang masih kamu simpan di hati, yang membuatmu sulit berdamai dengan dirimu sendiri, cobalah, ucapkan lembut, aku memaafkanmu. Bukan untuk melupakan, tapi untuk kembali hidup. Karena setiap orang layak diberi kesempatan kedua, termasuk dirimu. Jika direnungkan, mengapa kita begitu haus validasi? Sebab sejak kecil, kita dibentuk dengan imbalan dan hukuman. Kita dipuji ketika berprestasi, kita dipelototi ketika salah. Lama-lama, otak kita terbiasa mencari persetujuan sebagai tanda bahwa kita berharga. Pola itu terbawa hingga dewasa. Kita merasa hanya pantas dicintai ketika berhasil, hanya layak dihormati ketika dipuji, hanya berarti ketika diakui. Tapi, Stoik mengingatkan kita pada sesuatu yang sederhana. Penilaian orang lain berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengatur pikiran mereka, tidak bisa menahan mulut mereka, tidak bisa menentukan apakah mereka akan menyukai kita atau tidak. Menggantungkan ketenangan pada hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah resep pasti untuk kecewa. Lebih jauh, penilaian orang juga tidak pernah konsisten. Hari ini kita dipuja, besok bisa saja dihina. Hari ini dianggap pahlawan, besok bisa dicap musuh. Kalau kita menambatkan harga diri pada ombak opini orang lain, maka hidup kita akan seperti perahu, tanpa jangkar mudah, terimbang-ambing kemanapun angin membawa. Lalu bagaimana caranya? Dengan mengurangi ketergantungan itu. Mulailah menilai diri berdasarkan standar yang kita pegang sendiri, bukan standar dunia yang selalu berubah. Tanyakan, apakah aku sudah hidup sesuai nilai yang kupercaya? Apakah aku sudah berusaha dengan jujur? Apakah aku bisa menghormati diriku ketika bercermin? Itu jauh lebih penting daripada berusaha memenuhi semua ekspektasi luar. Ketika kita mulai lepas dari jerat validasi, ada kebebasan batin yang muncul. Kita tidak lagi takut ditolak, tidak lagi cemas ketika ada yang tidak setuju. Kita mendengarkan kritik dengan bijak, tapi tidak menjadikannya racun yang melumpuhkan. Kita bisa menghargai pujian, tapi tidak menjadikannya candu yang membuat kita lupa diri. Mengurangi ketergantungan pada penilaian. Orang lain bukan berarti menutup diri dari masukan. Bukan berarti kita jadi keras kepala, justru sebaliknya. Kita bisa menerima masukan dengan lebih jernih, karena hati kita tidak lagi bergantung pada penerimaan itu. Kita belajar mengambil manfaat tanpa kehilangan kendali atas diri pada akhirnya. Hanya ada satu orang yang akan bersama kita sejak lahir hingga mati, diri kita sendiri. Maka, suara yang paling penting untuk kita dengarkan bukanlah suara keramaian di luar, melainkan suara hati di dalam. Jika kita bisa berdamai dengan suara itu, dunia boleh berkata apa saja, hati tetap tenang. Banyak orang memasuki hubungan dengan harapan bahwa pasangannya lah yang akan menyembuhkan luka, menambal kekurangan, atau mengisi kekosongan batin mereka. Awalnya terasa manis, tapi lama-lama jadi beban. Karena tanpa sadar, kita menyerahkan tanggung jawab kebahagiaan kita kepada orang lain. Akhirnya hubungan dipenuhi tuntutan. Kamu harus membuatku bahagia. Kamu harus selalu ada. Kamu harus memenuhi semua yang kurang dalam diriku. Padahal, tidak ada satu orang pun yang bisa menanggung beban sebesar itu. Kebahagiaan sejati tidak bisa sepenuhnya digantungkan pada luar. Ia harus lahir dari dalam. Maka, mencintai diri adalah syarat agar hubungan bisa tumbuh sehat. Karena kita datang bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan hati yang sudah cukup penuh. Stoik mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tidak bisa memaksa mereka selalu setia, selalu memahami, selalu sesuai harapan. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita, bagaimana kita merawat tubuh, menjaga batin, dan menata pikiran. Ketika kita melakukan itu, kita masuk ke dalam hubungan dengan kondisi lebih stabil. Kita tidak menuntut pasangan menjadi penyelamat, melainkan partner yang berjalan bersama. Cinta diri membuat kita lebih berani menetapkan batas. Kita tahu kapan harus berkata iya dengan tulus, dan kapan harus berkata tidak demi menjaga diri. Itu membuat hubungan lebih jernih. Tanpa kepulsu, kita juga lebih mudah memaafkan.
karena kita sudah belajar memaafkan diri sendiri. Kita lebih lapang menerima kekurangan orang lain, karena kita sudah terbiasa berdamai dengan kekurangan kita. Bayangkan, dua orang yang sama-sama mencintai dirinya. Mereka tidak saling mengikat dengan rantai ketergantungan, melainkan saling menggandeng dengan kebebasan. Mereka tidak mencari pelarian, tapi berbagi perjalanan. Itulah hubungan yang sehat. Bukan tentang menambal kekurangan, tapi tentang bertumbuh bersama dari keutuhan masing-masing. Jadi, sebelum kita berharap dicintai dengan baik, mari pastikan kita sudah mencintai diri dengan layak. Karena hubungan yang sehat tidak dimulai dari kamu melengkapiku, tapi dari aku sudah cukup. Dan aku memilih berbagi kecukupan ini denganmu. Mengapa latihan? Karena mencintai diri tidak datang secara otomatis. Kita terbiasa lebih keras pada diri sendiri daripada pada siapapun. Kita mudah menuntut, mudah menghakimi, mudah merasa tidak cukup. Jika dibiarkan, pikiran itu akan menguasai hidup. Maka, kita perlu melatihnya. Seperti melatih otot agar semakin kuat. Latihan cinta diri bisa sederhana sekali. Misalnya, bangun pagi dengan ucapan syukur karena masih diberi kesempatan hidup. Memberi tubuh istirahat cukup, alih-alih memaksanya terus bekerja. Memberi waktu hening 5 menit untuk bernapas dan menyadari keberadaan diri. Atau menulis hal-hal kecil yang membuat kita bangga pada diri hari ini. Meski hanya satu langkah kecil, Stoik mengajarkan pentingnya praktik harian refleksi di malam hari, kesadaran di pagi hari, pengendalian pikiran sepanjang hari. Itu sejalan dengan cinta diri. Karena cinta diri bukan hanya tentang memberi hadiah pada tubuh, tapi juga tentang mengarahkan pikiran pada hal-hal yang sehat. Alih-alih terus-menerus mengulang kekurangan, kita bisa melatih diri melihat apa yang sudah dicapai. Alih-alih menunggu orang lain memvalidasi, kita bisa memberi pengakuan pada diri sendiri. Jika dilakukan setiap hari, latihan ini menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk karakter. Lama-lama, mencintai diri tidak lagi terasa canggung, melainkan menjadi bagian alami dari cara kita hidup. Kita tidak lagi merasa bersalah ketika menjaga batas, tidak lagi ragu merawat tubuh, tidak lagi keras menghakimi diri ketika gagal. Menjadikan cinta diri sebagai latihan harian juga berarti menerima bahwa ada hari-hari kita akan jatuh. Tidak selalu konsisten, tidak selalu sempurna, tapi justru disitulah esensi latihan kita terus mencoba, terus kembali, terus belajar. Sama seperti otot, kekuatan batin juga tumbuh karena latihan yang berulang. Dan perlahan, latihan itu membawa ketenangan. Hidup tidak lagi terasa seperti perang melawan diri sendiri, tapi seperti perjalanan bersama sahabat terdekat diri kita sendiri. Pernahkah kamu menyadari bagaimana cara kamu berbicara pada dirimu sendiri? Tidak dengan suara keras, melainkan lewat bisikan halus di dalam pikiran. Kata-kata yang muncul ketika kamu gagal, ketika kamu melakukan kesalahan, atau ketika kamu merasa kurang dibanding orang lain. Bisikan itu mungkin terdengar seperti kalimat sederhana. Aku memang bodoh, atau tidak ada yang bisa aku banggakan, atau bahkan, aku memang tidak layak bahagia. Kata-kata yang mungkin tidak pernah kita ucapkan pada orang lain. Tapi entah bagaimana terasa wajar kita tujukan pada diri sendiri. Dialog negatif dengan diri sendiri adalah musuh yang sering kita pelihara tanpa sadar. Ia lahir dari kebiasaan, dari pola pikir yang sudah terbentuk sejak lama. Mungkin dari didikan masa kecil yang keras, mungkin dari pengalaman gagal yang membekas, mungkin juga dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Semakin sering kita mendengarnya, semakin kita percaya bahwa bisikan itu adalah kebenaran. Padahal ia tidak lebih dari cerita yang kita ulang-ulang sampai akhirnya tampak nyata. Stoik pernah mengingatkan, bukan peristiwa yang melukai kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Begitu pula dengan dialog negatif. Bukan kegagalan itu sendiri yang membuat kita hancur, tapi kalimat yang kita ucapkan setelahnya. Aku gagal, berarti aku tidak berguna. Padahal kegagalan hanyalah bagian dari proses, hanya sebuah kejadian yang bisa diambil pelajarannya. Namun ketika kita membungkusnya dengan kalimat merendahkan, ia berubah menjadi beban yang menekan batin. Bayangkan, kamu punya seorang sahabat. Lalu setiap kali sahabat itu jatuh, kamu selalu berkata, lihat, kamu memang lemah. Kamu tidak akan pernah berhasil. Apa yang akan terjadi? Ia akan hunker, kehilangan semangat, bahkan mungkin menyerah. Sekarang bayangkan, bagaimana jika sahabat itu adalah dirimu sendiri? Setiap kali kamu jatuh, kamu menampar dirimu dengan kalimat-kalimat itu. Tidak heran jika banyak orang akhirnya kelelahan, bukan karena hidup terlalu keras, tapi karena mereka sendiri terlalu keras pada dirinya. Menghentikan dialog negatif
bukan berarti menghindar dari kenyataan. Bukan berarti kita berpura sempurna atau menolak fakta bahwa kita punya kekurangan. Justru sebaliknya, kita mengakui kelemahan, tapi tanpa harus merendahkan. Kita bisa berkata, aku gagal kali ini, tapi aku bisa mencoba lagi. Atau aku belum sampai, tapi aku sedang belajar. Kalimat yang jujur, tapi juga memberi ruang untuk tumbuh. Perubahan itu kecil, tapi dampaknya besar. Kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri membentuk keyakinan. Keyakinan membentuk sikap. Dan sikap menentukan jalan hidup. Jika kita terus-menerus membisikkan kata-kata negatif, kita sedang menutup pintu kemungkinan. Tapi jika kita belajar memberi kata-kata yang lebih sehat, kita sedang membuka ruang agar diri ini bisa bangkit dan berkembang. Mungkin kita tidak bisa menghentikan pikiran negatif sepenuhnya. Mereka akan selalu muncul, terutama di saat-saat sulit. Tapi kita bisa memilih bagaimana menanggapinya. Alih-alih membiarkan mereka berkuasa, kita bisa berdiri dan berkata, aku mendengarmu, tapi aku memilih tidak percaya. Kita bisa mengganti bisikan itu dengan kalimat yang lebih membangun. Seperti seorang penjaga pintu, kita menentukan siapa yang boleh masuk ke dalam batin kita. Belajar menghentikan dialog negatif adalah latihan. Sama seperti otot, ia butuh pengulangan. Setiap kali pikiran negatif muncul, sadarilah. Lalu gantilah dengan kalimat yang lebih bijak. Perlahan, kebiasaan lama akan melemah, dan kebiasaan baru akan terbentuk. Hingga suatu hari, ketika kamu bercermin, bukan lagi suara yang menghina yang terdengar, melainkan suara yang berkata, aku belum sempurna, tapi aku berharga. Aku layak dicintai, terutama oleh diriku sendiri. Pada akhirnya, mencintai diri bukan hanya soal apa yang kita lakukan, tapi juga soal apa yang kita katakan pada diri kita. Karena kata-kata, meski hanya terdengar di dalam kepala, punya kekuatan yang luar biasa. Dan kita selalu punya pilihan. Apakah kita ingin menjadi musuh bagi diri sendiri, atau sahabat yang setia mendukung? Jika hari ini kamu masih sering terjebak dalam dialog negatif, jangan menyerah. Sadari, ubah, ulangi. Lakukan terus sampai suara karena dirimu tidak pantas dihukum berkali-kali untuk satu kesalahan. Dirimu layak didukung, layak dimengerti, layak dipeluk oleh kata-kata yang menenangkan. Itulah cinta diri yang nyata menjadi suara yang ramah bagi batinmu sendiri. Ada satu hal yang sering disalahpahami dalam hidup modern yang sibuk ini, waktu untuk diri sendiri. Banyak orang menganggap me time sebagai sesuatu yang egois, sebuah kemewahan yang hanya boleh dilakukan kalau semua kewajiban sudah selesai. Padahal, justru sebaliknya, memberi waktu untuk diri sendiri bukanlah bentuk kemalasan atau pengabaian, melainkan kebutuhan mendasar agar kita bisa kembali hadir sepenuhnya dalam hidup. Kita terbiasa hidup dengan ritme yang bising pikorjenye, menumpuk, kewajiban keluarga, tuntutan sosial, berita yang tiada henti. Pikiran kita jarang benar-benar berhenti. Bahkan ketika tubuh duduk diam, pikiran kita berlarian ke berbagai arah. Akibatnya, kita mudah lelah, mudah gelisah, mudah kehilangan era. Di titik itulah me time menjadi semacam seruang tenang yang kita ciptakan sendiri untuk mengembalikan kesadaran. Bagi sebagian orang me time berarti duduk sendirian dengan secangkir teh hangat, membaca buku yang disukai, atau sekadar berjalan kaki tanpa tujuan. Bagi yang lain, bisa berarti menulis jurnal, bermeditasi, atau menutup mata sejenak sambil merasakan tarikan napas. Bentuknya bisa berbeda-beda, tapi intinya sama. Memberi kesempatan bagi diri untuk berhenti, untuk bernapas, untuk kembali merasakan keberadaan. Dalam pandangan stoik, kita diajak untuk selalu mengingat bahwa apa yang bisa kita kendalikan hanyalah pikiran dan tindakan kita sendiri. Maka, memberi waktu untuk diri sendiri bukanlah pelarian, melainkan cara untuk menata pikiran. Tanpa ruang hening, kita mudah terseret arus luar, mudah lupa siapa diri kita, mudah kehilangan kendali atas apa yang benar-benar penting. Me time adalah bentuk cinta diri karena ia memberi pesan halus. Aku layak mendapat perhatian dari diriku sendiri. Kita sering memberi perhatian pada orang lain, berusaha membuat mereka nyaman, berusaha ada ketika mereka butuh. Tapi ironisnya, kita lupa menjadi teman yang baik untuk diri sendiri. Me time adalah saat di mana kita akhirnya hadir, mendengarkan suara hati yang sering terabaikan. Tentu saja, ada suara batin lain yang kadang mengganggu. Suara yang berkata, aku tidak punya waktu untuk itu. Atau, ada terlalu banyak tanggung jawab, aku tidak boleh berhenti. Padahal kenyataannya,
Memberi waktu sebentar untuk diri bukan berarti mengabaikan tanggung jawab, tapi justru memperkuat kita agar bisa menunaikan tanggung jawab dengan lebih baik. Seperti mengisi ulang baterai. Me time membuat kita kembali bertenaga untuk menjalani hidup. Bayangkan sebuah lilin yang terus-menerus dinyalakan tanpa jeda. Lama-lama ia akan habis tanpa sempat menyinari dengan terang. Begitu pula dengan diri kita. Tanpa memberi jeda, kita akan habis terbakar oleh rutinitas. Me time adalah cara sederhana untuk menjaga cahaya itu tetap menyala. Hal penting lainnya, me time tidak perlu menunggu momen besar. Ia bisa hadir dalam jeda 5 menit di sela pekerjaan, dalam beberapa tarikan napas sebelum tidur, dalam secangkir kopi pagi yang dinikmati tanpa distraksi. Seringkali, kita menunda dengan alasan menunggu waktu luang. Padahal waktu luang itu jarang datang dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Sekecil apapun, dan perlahan, ketika me time menjadi kebiasaan, kita mulai merasakan perbedaannya. Kita lebih tenang menghadapi masalah, lebih sabar berhadapan dengan orang lain, lebih jernih melihat pilihan hidup. Semua itu bukan karena dunia luar berubah, tapi karena kita memberi ruang bagi diri untuk pulih, untuk mengenali diri, untuk kembali pada pusat batin kita. Jadi, memberi waktu untuk diri sendiri bukanlah tanda egoisme. Ia adalah bentuk cinta diri yang paling sederhana sekaligus paling penting. Ia adalah pengingat bahwa di balik semua peran dan kewajiban, kita tetap manusia yang butuh jeda, butuh perhatian, butuh ruang untuk sekadar menjadi diri sendiri. Dan ketika kita berani melakukannya, kita sedang menegaskan satu hal. Aku layak hadir untuk diriku. Sama pentingnya seperti aku hadir untuk orang lain. Kita hidup di zaman di mana hasil seringkali lebih dihargai daripada perjalanan. Orang merayakan puncak gunung, tapi jarang melihat betapa panjangnya jalan mendaki ke sana. Kita bertepuk tangan saat seseorang berhasil, tapi jarang memberi perhatian pada luka, gagal, dan usaha yang menyertai keberhasilan itu. Akibatnya, banyak dari kita yang tanpa sadar mengukur nilai diri hanya dari hasil yang bisa dilihat orang lain. Jika berhasil, kita merasa layak. Jika gagal, kita merasa rendah. Padahal, di sanalah letak kesalahannya. Kita lupa bahwa proses itulah yang membentuk kita, bukan sekadar hasil. Menghargai proses berarti berani melihat nilai pada langkah-langkah kecil yang sering dianggap tidak penting. Ketika kamu mencoba hal baru, lalu terjatuh dan bangkit lagi, itu adalah bagian dari pembentukan dirimu. Ketika kamu belajar dengan sabar, meski hasilnya belum tampak, itu adalah latihan ketekunan yang kelak akan menjadi kekuatan. Proses tidak selalu indah, seringkali bahkan melelahkan, membuat frustrasi, dan membuat kita ingin menyerah. Tapi justru disitulah maknanya diri kita sedang ditempa. Filosofi Stoik mengingatkan bahwa banyak hal di luar kendali kita. Hasil adalah salah satunya. Kita bisa berusaha keras, kita bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Tapi ada faktor-faktor di luar kendali kita yang akan selalu memengaruhi hasil akhir. Maka, apa yang benar-benar ada di tangan kita? Proses, usaha yang kita jalani setiap hari, disiplin yang kita bangun, cara kita menanggapi kegagalan. Itu semua adalah ranah yang sepenuhnya bisa kita kendalikan. Jika kita terlalu berfokus pada hasil, kita mudah kecewa. Kita mudah merasa tidak cukup, karena standar hasil selalu bisa naik dan tidak ada ujungnya. Hari ini berhasil, besok ada pencapaian baru yang lebih tinggi. Tapi jika kita belajar menghargai proses, kita akan menemukan ketenangan dalam setiap langkah. Kita tidak lagi terjebak dalam kegelisahan tentang apa yang belum tercapai, melainkan mampu melihat nilai dalam apa yang sedang dikerjakan sekarang. Bayangkan seorang pelukis. Jika ia hanya menghargai hasil akhir, maka ia akan kehilangan kenikmatan dari setiap sapuan kuas. Padahal justru saat kuas menyentuh kanvas, saat warna-warna bertemu, saat ide perlahan menjadi bentuk situlah kehidupan sejati dari karya itu. Begitu pula dengan hidup kita. Hidup bukan hanya tentang momen puncak, melainkan tentang setiap detik perjalanan menuju ke sana. Menghargai proses juga membuat kita lebih sabar pada diri sendiri. Kita tidak lagi terburu-buru menuntut hasil instan, tidak lagi merasa gagal hanya karena belum sampai di garis akhir. Kita bisa berkata pada diri sendiri, aku sedang dalam perjalanan. Dan itu sudah cukup. Kalimat sederhana yang mengandung kekuatan besar. Karena ia memberi ruang bagi kita untuk bernapas, untuk belajar, untuk berkembang tanpa harus dihantui rasa kurang setiap saat. Dan satu hal penting, ketika kita mencintai proses, kita secara alami sedang mencintai diri kita. Karena pada akhirnya, hidup ini lebih banyak diisi oleh proses daripada hasil. Hasil hanya sebentar,
hanya momen sesaat. Tapi proses adalah keseharian yang kita jalani dari waktu ke waktu. Jika kita hanya mencintai hasil, kita hanya akan mencintai hidup di momen-momen singkat. Tapi jika kita mencintai proses, kita akan menemukan alasan untuk mencintai hidup setiap hari. Jadi, berhentilah sejenak dari keinginan untuk buru-buru. Sampai, lihatlah jalan yang sedang kamu lalui. Rasakan langkahmu, hargai usahamu, karena dirimu sedang bertumbuh di sana. Dalam diam, dalam pelan, dalam kesabaran. Hasil mungkin akan datang, mungkin juga tidak sesuai yang dibayangkan. Tapi, proses-proses selalu meninggalkan sesuatu yang berharga. Dan itu cukup alasan untuk kita belajar mencintainya. Ada satu hal yang sering kita lupakan dalam kesibukan. Sehari-hari, pikiran yang sehat tidak tercipta dengan sendirinya. Ia butuh dirawat, butuh dijaga, butuh diberi makanan yang tepat. Banyak orang berusaha menjaga tubuh dengan olahraga, menjaga karier dengan kerja keras, menjaga hubungan dengan komunikasi. Tapi sering dibiarkan begitu saja, seolah ia bisa bertahan sendiri. Padahal, pikiran yang tidak dijaga mudah rapuh, mudah keruh, mudah kehilangan arah. Dan dua hal sederhana yang bisa menjadi fondasi bagi pikiran sehat adalah syukur dan refleksi. Adalah seni melihat apa yang sudah ada, alih-alih terus-menerus berfokus pada apa yang kurang. Ia bukan sekadar ucapan terima kasih, melainkan sikap batin yang menyadari betapa hidup ini masih memberi banyak hal, meski tidak sempurna. Kita sering terpaku pada yang hilang, uang yang belum cukup, mimpi yang belum tercapai, orang yang tidak lagi bersama kita. Kita lupa bahwa di saat yang sama, kita masih diberi napas, masih punya kesempatan belajar, masih bisa mencintai dan dicintai. Stoik mengingatkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendali. Syukur adalah cara kita mengalihkan pandangan dari kekurangan menuju keberlimpahan yang sebenarnya sudah ada. Refleksi adalah sahabat dari syukur. Ia adalah momen ketika kita berhenti sejenak, melihat ke dalam, menimbang apa yang sudah dijalani, dan menyadari arah yang kita tanpa refleksi. Kita mudah larut dalam arus rutinitas. Kita berlari tanpa tahu kemana. Kita bekerja tanpa tahu untuk apa. Refleksi membuat kita sadar apa yang benar-benar penting, apa yang harus diperbaiki, apa yang seharusnya disyukuri. Marcus Aurelius, salah satu tokoh Stoik, bahkan menjadikan refleksi sebagai ritual harian pagi untuk mempersiapkan diri, malam untuk mengevaluasi diri. Menggabungkan syukur dan refleksi menciptakan keseimbangan yang menenangkan. Syukur menjaga kita dari rasa kurang yang tiada henti. Refleksi menjaga kita dari kesombongan yang membuat lupa diri. Bersama-sama, keduanya menumbuhkan pikiran yang sehat, pikiran yang tidak mudah diguncang oleh keadaan, tidak mudah tergoda oleh perbandingan, dan tidak mudah runtuh oleh kegagalan. Mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat nyata. Saat kita membiasakan diri bersyukur, kita melatih otak untuk lebih peka pada hal-hal positif. Saat kita membiasakan refleksi, kita melatih kesadaran untuk tidak hidup sekadar lewat. Perlahan, pikiran menjadi lebih jernih, lebih tenang, lebih siap menghadapi dunia luar. Membangun pikiran sehat bukan soal mencari hidup tanpa masalah, melainkan menyiapkan batin yang cukup kuat untuk berjalan di tengah masalah itu. Dan syukur serta refleksi adalah dua latihan kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Tidak butuh tempat khusus, tidak butuh waktu lama. Cukup beberapa menit sebelum tidur untuk menuliskan 3 hal yang disyukuri. Cukup sejenak di pagi hari untuk bertanya pada diri, hari ini, apa yang akan aku jalani dengan sadar? Dengan begitu, kita sedang berkata pada diri sendiri, aku memilih untuk melihat hidup dengan lebih jernih. Aku memilih untuk tidak diperbudak oleh kekurangan dan tidak buta oleh keinginan. Itulah pikiran sehat, bukan yang bebas dari beban, tapi yang mampu memikul beban dengan tenang. Seringkali, kita berusaha keras menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Kita berusaha hadir ketika mereka sedih, menghibur ketika mereka jatuh, mendukung ketika mereka ragu. Tapi anehnya, saat diri kita sendiri berada di titik terendah, justru kita sering meninggalkan diri sendiri. Kita menghakimi, mencaci, bahkan memperlakukan diri dengan lebih keras daripada siapapun. Padahal, bukankah diri ini juga pantas mendapat perlakuan yang sama seperti yang kita berikan pada orang lain? Menjadi sahabat bagi diri sendiri berarti belajar menemani, bukan mengkhianati diri di saat sulit. Ia berarti hadir dalam kelemahan, menguatkan dalam kegagalan, dan tetap berdiri bersama diri meski dunia terasa menjauh. Bayangkan jika sahabatmu datang dan berkata, aku gagal, aku lelah,
Aku bingung, apa yang akan kamu lakukan? Tentu bukan dengan berkata, kamu bodoh, kamu lemah, kamu tidak berguna. Namun itulah yang sering kita lakukan pada diri sendiri. Kita mengucapkan kata-kata yang tidak akan pernah kita ucapkan pada orang lain, tetapi dengan mudah diarahkan pada diri. Filosofi Stoik mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengontrol dunia luar, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita memperlakukan diri. Menjadi sahabat bagi diri sendiri bukan berarti menolak perubahan atau menghindari kritik. Justru sebaliknya, ia berarti mampu memberi kritik dengan penuh welas asih. Sama seperti kita menegur sahabat agar ia tidak tersesat. Ia adalah keseimbangan antara kejujuran dan kelembutan. Sahabat sejati tidak meninggalkan ketika keadaan sulit. Begitu juga dengan kita terhadap diri sendiri. Saat hati penuh rasa bersalah, jadilah pendengar yang sabar. Saat tubuh lelah, jadilah pengingat untuk beristirahat. Saat pikiran penuh keraguan, jadilah pemberi semangat. Dengan cara itu, kita membangun hubungan batin yang sehat, hubungan yang tidak lagi dipenuhi perang batin, melainkan kerjasama yang saling menguatkan. Ada kelegaan yang lahir ketika kita mulai bersahabat dengan diri sendiri. Hidup tidak lagi terasa seperti pertarungan tanpa akhir, melainkan perjalanan yang ditemani seseorang yang paling mengerti diri kita sendiri. Dan ketika kita bisa menjadi sahabat bagi diri sendiri, kita tidak lagi terlalu haus akan pengakuan dari luar, karena kita sudah menemukan rumah di dalam pada akhirnya. Mencintai diri bukan hanya soal merawat, bukan hanya soal menerima, tapi juga soal menemani. Menjadi sahabat bagi diri sendiri adalah cara kita berkata, aku tidak akan meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Dan itulah bentuk cinta yang paling setia, cinta yang lahir dari dalam. Cinta yang membuat kita tetap berdiri. Bahkan ketika semua hal lain runtuh. Ketika kita sampai di akhir pembahasan ini, ada satu hal yang perlu selalu kita ingat. Perjalanan mencintai diri sendiri bukanlah tujuan singkat, melainkan proses seumur hidup. Ada hari kita kuat, ada hari kita rapuh. Ada momen kita merasa penuh, ada juga saat kita merasa kosong. Dan itu wajar. Yang terpenting adalah kita terus kembali, terus berlatih, dan terus belajar untuk bersahabat dengan diri sendiri. Disinilah arah mindset ingin berjalan bersama kamu. Sebuah ruang sederhana untuk mengarahkan pikiran, menemukan ketenangan, dan membangun hidup yang lebih damai dari dalam diri. Jika apa yang kamu dengar hari ini memberi arti, jangan ragu untuk tetap mengikuti perjalanan ini bersama kami. Karena semakin banyak kita melatih pikiran, semakin dekat pula kita dengan ketenangan yang sesungguhnya. Ingat selalu, slogan kita, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.